sendiri atas nama Yulianti. Saya Puji Setianingrum. Saya Hasriana Air. Dan saya Sofyan. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang artinya memandang atau melihat. Jadi, kata wawasan dapat diartikan sebagai cara melihat atau cara memandang. Sementara itu, kosakata kebangsaan berasal dari kata bangsa yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam ensiklopedia Britannica, kebangsaan atau nasionalisme diartikan sebagai keadaan jiwa di mana individu merasa setiap orang memiliki kesetiaan dan keduniaan tertinggi kepada negara kebangsaan. Secara sederhananya, wawasan kebangsaan dapat berarti keragaman budaya. Istilah wawasan kebangsaan tersebut dibentuk dari kata wawas yang berarti cara pandangan, dan kebangsaan yang berarti cinta pada tanah air, persatuan dan kesatuan. Kultur atau budaya merupakan ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang menjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut. Sehingga dengan berpedoman seperti cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsaan itu, maka bangsa tersebut memiliki sikap dan jati diri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diakuinya. Dalam konteks pemahaman Islam, keberagaman juga terjadi. Keberagaman tersebut pada gilirannya memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman, yaitu menurut Azra, sebagaimana dikutip Muhaimin, dikelompokkan dalam 3 tipologi. Yang pertama yaitu substansialisme, yang kedua formalisme, yang ketiga spiritualisme. Kemudian secara konsepsional, pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup ciri-ciri dan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, upaya pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga dunia. Yang ketiga, keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan dan latihan, sehingga dapat menjalankan perannya pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Secara operasional, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan pengajaran atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa, yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia. Adapun tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan, yaitu mengenai tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan, terlebih dahulu kita harus menyadari secara seksama bahwa kita hidup di negara yang relatif plural dengan berbagai macam kelompok suku, budaya, ras, serta agama dan keyakinan yang harus dimaknai secara positif. Atas keragaman tersebut, Indonesia sebagai satu negara yang berdasarkan Pancasila telah disepakati oleh Founding Father. Pendidikan sebagai alat untuk membungkus ataupun mewadahi secara pandang yang berbeda dalam memahami sebuah persoalan kemasyarakatan, mampu menjadi tali ikat untuk menumbuhkan semangat persatuan dan ras kebangsaan, bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Maka dari itu pentinglah
kita untuk memahami dan mengimplementasikan daripada tujuan pendidikan yang berwawasan di dalam semua ini. Jenjang pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan meliputi antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu meningkatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga NKRI. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga NKRI walaupun berbeda latar belakang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik antar pribadi dan antar kelompok. Adapun tujuan dari pendidikan berwawasan kebangsaan tidak berbeda dari visi dan misi pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan berwawasan kebangsaan berorientasi terhadap pertama, paham kebangsaan, 2, rasa kebangsaan, 3, semangat kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan refleksi dari kesadaran individu akan kebinekaan tunggal ikaan masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk. Jadi, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam sebagai sarana integrasi bangsa, berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia. Adapun materi pendidikan berwawasan kebangsaan. Pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa. Tentunya harus menekankan pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan semangat berbangsa, sehingga menjadi manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang utuh. Salah satu ciri dari manusia yang utuh adalah bermutu. Manusia yang memiliki tanggung jawab atas keilmuan dan tanggung jawab atas kebangsaannya, dengan sendirinya memiliki wawasan kebangsaan. Berkaitan dengan materi pendidikan berwawasan kebangsaan, perlu melihat realitas pendidikan di Indonesia saat ini. Fenomena yang ada bahwa beberapa kelompok yang merongrong ataupun menggerogoti semangat berbangsa justru beberapa dari output lembaga pendidikan kita. Maka dirasa perlu materi pendidikan berwawasan kebangsaan yang diintegrasi dalam materi pembelajaran berbagai jenjang pendidikan, baik itu formal ataupun non formal. Adapun materinya yaitu pertama, cinta tanah air. Setiap peserta didik harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri. Antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme, sehingga kesadaran bertanah air, satu tanah air Indonesia, menjadi semangat bersama bagi semua peserta didik. Yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Peserta didik harus dituntut untuk mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta pribadi manusia yang beriman. Beriman sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis. Antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga peserta didik mampu menyadari kemajemukan yang ada dalam bangsa ini dan melekat dalam jiwa-jiwa sanubari.
baik suku, ras, agama, dan budaya sebagai bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar ideologi negara yang sah dan tidak ada ideologi lain. Ketentuan ini adalah hal yang mutlak dan telah disepakati oleh Founding Father Republik ini. Nilai-nilai ajaran yang ada pada Pancasila harus dimasukkan dalam inti lini materi pelajaran sehingga mampu mewujudkan tatanan peserta didik yang mengacu dan berlandaskan ideologi Pancasila. Antara lain diwujudkan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat itu metode pendidikan berwawasan kebangsaan. Secara jelas disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Untuk itu perlu adanya metode maupun pola dalam pembelajaran pendidikan kebangsaan di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama itu metode integrasi, di mana metode ini memasukkan dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai dengan jati diri bangsa tatkala kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua itu metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi ataupun perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri ataupun secara bersama-sama. Bagian D, faktor pentingnya pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Dari berbagai kalangan mengatakan bahwa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Semakin memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal berkembangnya semakin cepat dan kompleks. Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi, dan media cetak maupun elektronik telah mengubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menumbuhkan perkembangan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat, dan sekolah, yang disebut pula sebagai sentra pendidikan. 3 pusat pendidikan. Melalui penataan dan pengembangan kepribadian bernuansa wawasan kebangsaan sudah mulai banyak dirancang, akan tetapi dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya masih belum berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana relatif, hal ini tentu saja dipahami, akan tetapi apabila dikaitkan dengan yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada fenomena di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terah merupakan hal yang mendasar untuk dilakukan. Dan bagian E yaitu upaya pengembangan kurikulum pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Adapun rumusan kurikulum wawasan kebangsaan perspektif Islam dimaksud di sini yaitu sebuah konsep yang mengacu pada rumusan wawasan kebangsaan yang ada, namun dimaknai dan dikuatkan dengan konsepsi pemahaman ajaran praktis keislaman agar hal tersebut menjadi lebih mendalam dan berbekas dalam sebuah kepribadian peserta didik yang harmonis, dinamis, dan produktif. Adapun konsep wawasan kebangsaan tersebut mengacu pada 3 hal yaitu pahaman kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Pertama, pahaman kebangsaan berorientasi pada cara berpikir.
yang secara operasional merujuk pada nilai-nilai norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dilandasi oleh pemahaman yang mendalam akan pandangan hidup, latar belakang masalah, kondisi geografis, kesenian dan bahasa. Aspek-aspek ditemukan pada hak asasi manusia dan moral dasar negara modern dalam berbangsa yang meliputi dimensi kebenaran, kesamaan dan keadilan, kedamaian, kesetiakawanan, penghormatan pada manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran, penerimaan atau penghargaan, kebenekaan, kebangsaan dan tanggung jawab. Kedua, rasa kebangsaan berorientasi pada sikap yang ditanamkan melalui kebiasaan merespon terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di antaranya, penerimaan dan penghargaan atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal-usul, keturunan dan suku bangsa yang mengekspresikan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menanamkan pada nilai perdamaian, patriotis, dan nasionalisme, yang di dalamnya meliputi cinta, keharuan, dan rasa iba. Ketiga, semangat kebangsaan berorientasi pada perilaku yang merujuk pada dinamika perilaku yang atraktif dalam perbuatan senasib, sepenanggungan, tenggang, saling menghormati, sanggup berkompetisi secara sehat dan menunjukkan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menanamkan pada nilai demokrasi yang di dalamnya meliputi penghormatan pada hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, bersamaan, disiplin diri, kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, keterbukaan, berpikir kritis, dan solidaritas. Itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 7 yang berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.